king cobra, black widow, tawon raksasa, kalajengking, dan pikat. Semuanya bisa menggigit, menyengat, dan menyuntikkan racun ke tubuhmu. Rasanya sakit, kamu merasakan sensasi terbakar. Tubuhmu mungkin bereaksi tak terduga. Tapi kalau cepat, dokter bisa membantumu. Area gigitan mungkin sakit beberapa hari, tapi kamu akhirnya pasti lupa. Tapi gimana kalau kamu tersengat oleh sesuatu yang tidak terlupakan, yang disebabkan oleh tanaman yang bentuknya biasa saja? Kamu mungkin tidak sadar sudah menyentuhnya, tapi tubuhmu akan segera bereaksi. Berada di dekat tanaman ini saja bisa menyebabkan tersedak dan batuk, matamu pun mulai berair. Tapi kalau kamu nggak sengaja menyentuhnya, rasa sakitnya bisa bertahan beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan setelah sekian lama, rasa sakit ini mungkin kembali di momen-momen tak terduga. Kamu akan ingat seumur hidup bahwa kamu pernah melihat tanaman ini, aku jamin. Tapi yang kumaksud bukan kaktus dengan duri tajam ya, dan bukan poison ivy juga. Sekilas tanaman ini cuma kayak semak hijau biasa dengan daun lebar. Kabar baiknya, tanaman ini cuma tumbuh di daerah tertentu di Australia. Tanaman ini bernama Gympie. Penambang emas menemukannya pada tahun 1860 dekat kota Gympie. Kemungkinan besar itu adalah temuan yang tidak menyenangkan. Sebelum ke hutan untuk mencari tanaman ini, pakai dulu masker pelindung. Atau sekalian aja pakai hazmat atau respirator. Pilih pakaian tebal dan sepatu bot yang kuat. Selipkan kaki celanamu ke dalam sepatu bot. Kenakan sarung tangan pelindung dan kamu siap. Kamu nggak perlu mencari terlalu lama. Tanaman ini tumbuh di tepi hutan, di samping sungai. Kamu melewati beberapa pohon dan mendekati sungai. Di sini dalam semak-semak lebat, kamu melihat tanaman berbahaya ini. Tanaman semak ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan daunnya yang berwarna hijau gelap dengan tepi bergerigi bisa tumbuh hingga selebar setengah meter. Kamu mungkin mengiranya sebagai jelatang atau gobok. Satu-satunya hal yang bisa membantu membedakan Gympie adalah lapisan tipis bulu yang menutupi daunnya. Tanaman ini seolah mengundangmu untuk membelainya, tapi jangan tertipu perangkap ini ya. Itu bukan cuma bulu, melainkan duri-duri kecil beracun. Duri-duri halus itu bukan cuma ada di daunnya, tapi juga bisa menyebar di sekitar tanaman itu. Kalau melepas masker gasmu, kamu akan merasa seperti menghirup merica bubuk. Kamu bakalan bersin-bersin terus, hidungmu gatal, dan kamu akan sulit bernapas. Lidahmu akan membengkak dan matamu akan terasa perih seperti terbakar. Dan kalau kamu tetap di sana, tanaman ini bisa merusak kesehatanmu. Selama bertahun-tahun, Gympie menyebabkan masalah besar bagi penebang pohon dan pemburu. Meski tahu keberadaannya, mereka sering tidak sengaja menyentuh tanaman ini saat bekerja. Alhasil, mereka bisa sakit berminggu-minggu. Bahkan, pernah ada yang bekas lukanya masih sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Seorang pria mengatakan dia merasa sakit selama 2 tahun setelah menyentuh tanaman ini. Dia mengalami sensasi yang sangat tidak menyenangkan setiap kali mandi air dingin. Orang-orang membandingkan perasaan ini dengan sengatan 30 tawon secara bersamaan. Dan yang terburuk adalah para dokter hampir tidak bisa membantunya. Bahkan daun keringnya yang tergeletak di tanah bisa mengakibatkan bahaya serius. Kamu mungkin menjatuhkan ponsel atau sarung tangan, mencoba mengambilnya, dan tak sengaja menyentuh daun Gympie. Untuk mempelajarinya, kamu perlu menggunakan sepasang pinset untuk mengambil daun ini dan menaruhnya ke dalam wadah kedap udara. Beres. Sekarang, kamu bisa memindahkan sampelmu ke laboratorium dan mengungkap rahasianya. Gympie adalah salah satu dari 6 spesies pohon menyengat dari Australia. Tanaman ini tumbuh di bawah sinar matahari, dikelilingi tanaman lain. Dan yang paling mengejutkan, ada lubang di daunnya. Tapi sebelum kita mencari tahu makhluk apa yang makan salah satu tanaman paling berbahaya di dunia ini, mari pelajari racunnya lebih dulu. Semak itu ditutupi bulu-bulu kecil. Dan satu helai bulu ini saja bisa menyebabkan masalah besar. Saking tipis dan kecilnya, bulu ini bisa menembus kulitmu dan menetap di sana sampai beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Air tidak bisa membilasnya dan malah memperparah efek racun. Ujung bulu ini terbuka saat bersentuhan dengan permukaan tertentu. Kemudian, racun yang kuat disuntikkan dari sana. Setelah itu, kamu merasakan sensasi terbakar.
Setengah jam kemudian, rasanya makin buruk. Kulitmu mulai berdenyut dan memerah. Kamu nggak akan tahu berapa lama efek ini bertahan. Semua bergantung jumlah bulu yang menyentuh kulitmu. Tapi sebenarnya racun apa ini? Kenapa bisa menyebabkan banyak masalah? Para ilmuwan masih belum tahu pasti. Mereka tidak tahu komponen racun mana yang menyebabkan efek terbakar ini. Dampak dari racunnya berlangsung lama. Temperatur tinggi atau dingin tidak menghentikannya. Setelah beberapa tahun, kalau kamu menekan area yang terluka, bulu racun itu masih terasa menyakitkan. Kalau kamu mencabut satu daun dan membuangnya ke tanah, lalu kembali 100 tahun kemudian dan menyentuh daun ini, kamu tetap akan merasakan sengatan yang perih ini. Sampel botani gimpi-gimpi masih tetap berbahaya di banyak laboratorium. Dengan daun beracun seperti itu, gimpi-gimpi mungkin merupakan tanaman yang paling terlindungi di dunia. Tapi masih ada makhluk yang memakan daunnya yang beracun itu. Dan salah satu makhluk itu adalah spesies kumbang nokturnal biasa. Kumbang ini bisa makan gimpi-gimpi tanpa henti, tanpa terpengaruh bulu beracunnya sama sekali. Racunnya tidak memengaruhi serangga ini. Ini adalah makanan sempurna bagi mereka, karena tidak ada hewan yang berani menyerang serangga yang duduk di atas gimpi-gimpi. Kecuali pada melon berkaki merah yang tinggal di hutan Australia. Tampilannya mirip kanguru mini. Hewan imut ini juga memakan tanaman beracun tadi. Dan gak ada yang tahu gimana pada melon bisa melindungi dirinya dari racun tanaman itu. Tapi gak kayak makhluk pemberani ini. Kita harus memasang tanda-tanda peringatan di sekitar wilayah berbahaya ini dan mengenakan pakaian serta masker khusus agar tidak terluka karena tanaman ini. Dan orang yang pernah berada dekat dengan gimpi-gimpi harus langsung mencuci pakaian sebab bulu beracunnya mungkin masih nempel di celana dan jaket mereka. Nah, kamu sudah melihat salah satu semak paling beracun di dunia. Tapi bagaimana dengan pohon paling beracun? Mari pergi dari Australia dan pindah ke Florida. Bayangkan kamu berada di suatu tempat di hutan tropis dekat pantai Karibia. Hujan mulai turun dan kamu berteduh di bawah pohon. Tentu saja ide ini sudah buruk karena petir bisa menyambar pohon itu. Tapi kali ini ada hal lain yang wajib kamu khawatirkan. Bentuk pohon ini biasa saja. Batangnya abu-abu, daunnya hijau, dan buahnya mirip apel kecil. Kamu berdiri di sebelahnya selama beberapa detik dan merasakan kulitmu mulai perih. Rasanya kayak ada tetesan asam jatuh dari langit. Tapi enggak kok, ini cuma air hujan. Tapi begitu menyentuh permukaan pohon, tetesan hujan menjadi penuh racun. Selanjutnya, tetesan ini memantul dari batang, menyentuh kulitmu, dan menyebabkan sensasi terbakar. Jangan pernah berdiri di dekat pohon menchinil. Juga jangan memetik daun dan buahnya. Batang, kulit kayu, cabang dan buahnya mengandung sari beracun. Meski cuacanya hangat dan cerah, jangan berani-berani mendekatinya. Kulit pohon ini juga mengeluarkan racun. Kamu mungkin melihat hampir tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya. Jamur, semak, bunga, dan pohon lain tidak bisa hidup di dekatnya. Hewan juga menghindari area ini. Racun yang dihasilkan pohon menchinil tahan terhadap air dan api. Oleh karena itu, membakar pohon ini juga merupakan ide buruk. Asapnya sangat berbahaya, terutama bagi matamu. Penduduk setempat sangat mengenal pohon ini, tapi wisatawan bisa saja terluka. Itu sebabnya orang-orang menandai pohon menchinil dengan cat sebagai peringatan. Gimpi-gimpi dan pohon menchinil adalah tanaman yang menakutkan, tapi hawkweed raksasa adalah rajanya tanaman beracun. Yap, menyentuhnya bisa menyebabkan reaksi alergi yang parah, sensasi terbakar, dan lain-lain. Tapi yang terparah adalah hawkweed raksasa merupakan salah satu gulma yang tumbuh paling cepat di dunia. Benihnya tidak butuh waktu lama untuk berkembang dan mengambil alih wilayah apapun. Dengan cepat, tanaman ini menjadi salah satu spesies tanaman paling agresif di dunia. Hawkweed bisa memengaruhi seluruh ekosistem. Tanaman ini tumbuh lebih cepat dibanding yang lain, hingga mampu menggusur pesaingnya dari suatu area dengan racunnya. Orang-orang sudah menghabiskan banyak uang untuk melawan tanaman parasit ini. Kalau benihnya masuk ke kebunmu, tanaman ini akan menguasai kebun dalam waktu singkat, dan menyingkirkannya akan super sulit. Tanaman besar ini awalnya dianggap eksotis. Orang-orang biasa membeli dan menumbuhkannya untuk menghias taman.
Tapi kemudian, benih hawkweed berhasil melepaskan diri dan invasi sesungguhnya dimulai. Tanaman ini bisa menyebarkan benihnya ke area yang luas saat kamu memotongnya, dan angin bisa membawanya lebih jauh ke area lain. Para ilmuwan masih belum menemukan cara yang mudah dan murah untuk menghadapi gulma ini.